Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Rati Dewi sebagai moderator debat antara kelompok 5 dan kelompok 6. Dan topik debat kita kali ini adalah pro dan kontra masker untuk yang sehat. Pertama-tama saya untuk memperkenalkan pembicara tim pro, yaitu kelompok 6. Pembicara pertama akan disampaikan oleh Linda, pembicara kedua akan disampaikan oleh Andi, yang ketiga oleh Tika, dan yang terakhir oleh Muhayyan. Untuk kelompok 5 yaitu Lisa, pembicara pertama yaitu Lulu, pembicara kedua Rifki Ferdi, pembicara ketiga Tuni, pembicara keempat Syahrul, dan Putri sebagai konsulen. Tata tertib debat. 1. Kedua kelompok akan diberikan waktu 5 menit untuk berbicara. Waktu dimulai debat berbicara. Tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal. 4. Moderator akan menghentikan pemaparan ketika waktu yang tersedia telah habis. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Silakan kelompok 6, yaitu tim pro, menyampaikan pernyataan tentang masker untuk yang sehat. Dimulai dengan pembicara pertama, yaitu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya menjadi pembicara pertama dalam debat ini. Sebagai tim pro, mengingat Indonesia pertama kali mengumumkan 2 kasus virus corona ada di Indonesia, itu kan sekitar pada bulan Maret 2020 ini. Seperti yang kita tahu, sebenarnya sebelum ada kasus pertama itu di Indonesia, kita sudah mendengar berita tentang virus tersebut dari kota Wuhan, Cina. Nah, sejak saat itu, sejak ada terdengar virus tersebut, Indonesia sendiri sebenarnya sudah banyak orang yang mulai waspada kan akan hal itu. Mengingat virus tersebut sudah menjadi pandemi setelah penyebarannya semakin meluas ke berbagai negara, termasuk Indonesia pada saat itu. Nah, orang Indonesia sendiri sudah mulai waspada sejak bulan Desember 2020. Hal itu dapat dilihat dari mulai banyak yang beli masker, terus yang pakai masker, terus bukti nyatanya ya masker mulai langka di toko-toko yang biasanya bisa kita temui ya. Terus semakin lama, semakin hari juga harganya makin naik gitu ya. Terus sampai pada di bulan Maret, Indonesia ada 2 kasus pertama yang positif virus tersebut. Makin kewaspadaan tingkat kewaspadaannya semakin naik. Pemerintah juga mulai gencar menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, terus memakai masker gitu. Ya, penyebarannya sendiri kan dari bulan Desember sampai ke bulan Maret itu cepat banget ya. Udah banyak negara yang melaporkan positif tentang virus tersebut. Awal mula adanya virus itu sendiri sebenarnya masih belum jelas kan. Dari hewan apa, kemungkinan besar memang dari hewan, kemudian ke manusia, hingga akhirnya dari manusia ke manusia. Tapi yang kita tahu, penyebaran dari manusia itu sendiri kan melalui rute droplet
atau percikan, tetesan yang bisa menular dari bersin, batuk gitu ya, dari orang yang terinfeksi virus tersebut. Nah, untuk menghindari itu semua kan pastinya kita membutuhkan langkah-langkah untuk terhindar dari penularan itu. Nah, salah satunya yaitu pemakaian masker. Pemakaian masker sendiri kan satu langkah utama yang dilakuin masyarakat, dihimbau juga oleh pemerintah untuk memakai masker. Ya, masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan penularan atau penyebarannya semakin luas. Di mana pentingnya menggunakan masker bagi yang memang terinfeksi adalah untuk tidak menularkan pada orang yang sehat. Sedangkan penggunaannya bagi orang yang sehat itu menjaga agar tidak tertular dari yang sakit. Seperti yang kita tahu, kadang kita nggak tahu kan kontak dengan siapa, apakah orang tersebut sudah terinfeksi ataukah belum, kan kita nggak tahu. Nah, untuk menghindari itu makanya kita menggunakan masker sebagai langkah utama. Tapi hal itu juga harus dibarengin sama yang namanya menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Terus pentingnya masker untuk orang yang sehat sendiri itu tadi, karena orang yang kita temui yang ada di dekat kita dan mungkin walaupun terlihat sehat, bisa jadi sebenarnya dia udah terinfeksi, cuman belum muncul tanda-tandanya, muncul yang menjadi ciri-ciri terkena virus tersebut gitu. Jadi menurut saya penggunaan masker bagi orang yang sehat juga nggak kalah pentingnya, bahkan sangat penting untuk sebagai langkah pertama kita dalam mencegah penyebaran luasan virus tersebut. Terima kasih. Oke, Saudara Linda, waktu 5 menit sudah habis. Ya, terima kasih. Menit sudah habis. Sekarang kita ke tim pro, pembicara pertama dulu dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang Anda ingin menyampaikan bahwa saya tidak setuju karena untuk pendapat Linda, karena menurut saya masker untuk memutus tali COVID yang paling pertama itu bukan masker, karena masker hanyalah penutup mulut saja atau hidung. Yang paling pertama, yang paling penting adalah pola hidup sehat, yaitu mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan satu lagi, perlu kalian ketahui bahwa masker untuk harga yang sekarang itu sudah turun. Lalu penggunaan masker untuk orang yang sehat menurut saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah menjaga jarak dan menjaga pola hidup sehat. Baik untuk tidak keluar rumah kalau nggak ada hal-hal yang penting, daripada menggunakan masker untuk orang yang sehat. Lebih baik maskernya dipergunakan untuk orang-orang yang lebih perlu dibandingkan orang yang sehat. Orang yang sehat cukup di rumah, nggak usah keluar rumah. Kalau hal yang nggak penting itu baru. Oke, terima kasih Saudara Lulu. Kita lanjut ke tim pro. Pembicara kedua akan disampaikan oleh Andi. Andi, dipersilakan untuk pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Mufid, saya dari tim Pro. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan, saya akan menyampaikan 4 poin. 4 poin kenapa yang sehat harus memakai masker. Kita ketahui dalam era yang begitu cepat, pergaulan ini kita sering bertemu, bertatap muka dengan orang, tidak tahu. Yang pertama, poin pertama adalah kenapa kita pakai masker, karena untuk mencegah yang namanya penularan melalui droplet. Droplet itu ialah bisa menyebar melalui cairan, orang sakit, dari batuk, bersin, dan saat berbicara. Nah, masker itu bisa mencegah, misalkan kita memakai masker, jadi kita terhindar dari bersin, tertular dari bersin ataupun dari batuk seseorang. Poin yang kedua adalah hampir 25% yang menderita atau yang terjangkit COVID-19 yang melalui udara. Sempat jadi perdebatan mengapa penularan bisa melalui udara atau aerosol. Namun sudah dilakukan penelitian, dari penelitian itu dari The New England Journal of Medicine, bahwa dikatakan penularan itu, bahwa virus itu bisa hidup selama beberapa jam di udara. Sudah dilakukan penelitian. Memang sempat bilang beredar katanya hoax, namun sudah dilakukan penelitian oleh The New England Journal of Medicine. Nah, poin yang terakhir adalah masker untuk melindungi wajah kita, dimana kita sering kalau di tempat umum kita memegang fasilitas umum seperti tangga, tangan kita sering nempel di apa aja, lalu kita tidak sengaja memegang hidung dan mulut, jadi bisa mengakibatkan tertular. Kalau dengan masker mungkin kita ada ininya ada penghalangnya. Setidaknya itulah 4 poin yang bisa saya sampaikan kenapa yang sehat harus pakai masker, bukan hanya sakit saja. Tidak salahnya kita sedia payung sebelum hujan, terus berjaga-jaga sebelum tertular. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dan sekarang kita ke tim Pro, yaitu akan disampaikan oleh pembicara ketiga, Dika Rosikas. Silakan mengeluarkan pendapatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, penularan COVID-19 diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang, yaitu ketika berada di luar rumah dan cuci tangan pakai sabun atau CPTS. Nah, surat edaran ini sendiri dimaksudkan untuk menyampaikan kepada seluruh dinas kesehatan, baik provinsi dan kabupaten, untuk segera melakukan gerakan semua pakai masker dan penyediaan sarana CPTS sebagai upaya pencegahan penularan COVID di wilayah kerja masing-masing. Nah, jelas di surat edaran ini sendiri diberi tanda kutip terkait semua pakai masker. Jadi mau yang sehat, mau yang sakit ataupun sehat berarti wajib menggunakan masker. Selain itu, di surat edaran ini sendiri disebutkan beberapa poin terkait penggunaan masker ini sendiri. Nah, poin-poinnya
Di antara poin-poin pentingnya itu ada di mana penggunaan masker ya, untuk masker medis. Untuk masker medis sendiri di sini dijelaskan bahwa masker medis atau masker bedah dan masker N95 itu hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Terus sedangkan masker kain berlapis 3 yaitu untuk semua orang ketika berada di luar rumah. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, bagi rekan-rekan semua yang tidak punya, ibaratnya merasa berat gitu membeli masker bedah, masker yang kesehatan itu, merasa terlalu mahal, kalian bisa menggunakan masker kain yang berlapis 3 dan itu lebih hemat. Terus penggunaan masker sendiri, untuk masker kain maksimal dipakai selama 4 jam dan harus dicuci dengan menggunakan deterjen. Di sini juga dijelaskan bahwa tetap utamakan berada di rumah. Selanjutnya, selalu berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun atau CTPS dengan air mengalir dan atau hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak fisik. Pasti di sini di surat edaran poin pentingnya yaitu tetap gunakan masker bagi semua orang. Ya, terima kasih. Halo semuanya, ya di sini saya mau menambahkan aja ya, dari kalau dulu kita pakai masker, terus kita nggak cuci tangan, terus kita ketemu sama orang lain di luar sana, itu belum tentu kita terlindungi karena kita pakai masker kan. Karena virus corona ini sebenarnya ada ada jangka waktunya sampai berapa lama dia bertahan. Pernah saya membaca itu kalau misalkan virus corona itu bertahan di kaca itu sekitar 5 hari, sedangkan di kayu itu sekitar 4 hari, di plastik 3 hari. Ya, saya Rizky Fedi dari tim kontra. Saya ingin berbicara pertama di poin pertama, penggunaan masker untuk orang yang sehat. Menurut saya penggunaan masker yang untuk orang yang sehat itu tidak terlalu penting karena pola hidup sehat adalah jalan utama untuk penyebaran COVID ini tidak menyebar. Kedua, kenapa orang sehat itu tidak perlu pakai masker? Karena daya tahan tubuh mereka itu jauh lebih bagus untuk menghalangi virus yang masuk ke dalam tubuh. Terus poin selanjutnya, lebih baik kita lebih penting mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi daripada menggunakan masker kalau menurut saya, karena kurang efektif juga. Kalau kita pakai masker kita masih garuk-garuk mulut, garuk-garuk hidung gitu ya. Intinya itu jaga kebersihan aja. Selanjutnya menurut penelitian di Itali, penyebaran COVID terbanyak itu karena penularannya itu dari uang kertas. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kan kalau penggunaan masker ini tidak terlalu penting sih menurut dari saya dan tim kontra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dan sekarang kita ke tim pro, yaitu akan disampaikan oleh pembicara ketiga Dika Rosikas. Silakan mengeluarkan pendapatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, penularan COVID-19 diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang, yaitu ketika berada di luar rumah dan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, surat edaran ini sendiri
Baik, kita lanjut ke tim pro. Pembicara terakhir, Nahayat dipersilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayyad dari Pro. Saya sedikit menambahkan atau menanggapi tentang tadi Sony yang disampaikan sama Rizky tentang tidak pentingnya orang sehat memakai masker atau masker itu tidak prioritas. Kalau kita masker tidak itu, kenapa pemerintah sampai bikin denda atau denda yang tidak menggunakan masker gitu? Kalau satu poinnya itu di situ. Dan kalau misal dengan cuci tangan, terus hidup sehat, olahraga teratur atau makan buat ya hidup sehat lah. Banyak yang terkena juga, banyak atlet yang terkena juga, mau dari luar negeri atau di daerah kita sendiri kan, padahal mereka hidupnya teratur, disiplin, yang bikin makan sehat, dokter. Karena kalau misal tadi ini membahas tentang kita harus cuci tangan, kita harus hidup sehat, kita harus olahraga. Balikin lagi kayak gitu pun nggak ngejamin dia bebas dari corona juga. Banyak juga yang kena juga. Nah, kalau kenapa kita harus memakai masker? Pertama itu anjuran pemerintah, dan kedua memang dari pihak WHO pun menganjurkan kita harus memakai masker. Itu kan salah satunya. Kenapa enggak kata si Sony enggak menjadi prioritas? Kalau tidak menjadi prioritas, kenapa di negara kita, terutama di negara kita, kenapa sampai banyak pelanggar-pelanggar yang dikenai sanksi, entah itu denda atau penjara berapa hari gitu, tentang kayak gitu. Itu banyak kan? Contohnya banyak di negeri kita kayak gitu. Nah itu aja sih buat menanggapi tentang Sony sama si Ferry. Cukup kayak gitu, nggak lama-lama. Dan saya sependapat dengan Pak Andi. Saya Lula Amanda ingin menambahkan dari tim kontra. Tambahan aja dari tim kontra, kalau emang masker itu paling penting atau hal yang pertama yang harus digunakan saat COVID-19 ini, kenapa masih banyak kenapa banyak yang kenapa pasien COVID itu makin bertambah, bahkan kematian pun bertambah di Indonesia. Harusnya kalau emang masker itu hal yang pertama, COVID itu berkurang dan pasien-pasiennya juga berkurang, yang terkena juga berkurang. Pada dasarnya masker itu nggak hal yang paling pertama. Yang paling pertama adalah pola hidup sehat dan menjaga jarak. Itu aja, terima kasih. Jadi yang diharuskan menggunakan masker itu adalah bagi orang yang sudah yang sudah dinyatakan atau reaktif ke arah sana, ke arah COVID. Jadi hanya orang itu saja yang diputuskan untuk memakai masker. Terus begitu tim medis yang menangani masalah COVID ini
itu yang diwajibkan untuk memakai masker. Dan kenapa di negara kita selalu pemerintahnya itu selalu menekankan bahwa masker itu lebih penting gitu ya. Padahal kalau menurut saya masker itu adalah yang paling istilahnya kedua dari masalah menjaga protokol kesehatan seperti jaga jarak gitu. Karena untuk bagi orang yang terpapar COVID itu masalah paling besar itu bukan karena dari percikan yang keluar dari mulut itu masalah yang paling besar itu karena tidak menjaga jarak. Jadi saya tekankan lagi bahwa masalah masker itu paling terbelakang kalau buat orang sehat, tidak terlalu harus diperlukan. Saja. Ya, terima kasih untuk intro. Menambahkan dulu Rizky apa ada yang ingin menambahkan lagi dari tim kontrak? Oke, kalau seperti itu dari Putri, silakan kesimpulannya. Apa ada yang ingin menambahkan lagi dari tim kontrak? Oke, kalau seperti itu dari Putri, silakan kesimpulannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya untuk debat kita kali ini penggunaan masker. Jadi menurut kita tuh sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maaf, semuanya di mute dulu ya. Benar. Untuk debat kali ini, jadi penggunaan masker itu penting juga untuk menjaga kesehatan kita dari virus yang sekarang ini lagi marak ada di sekitar kita. Jadi walaupun kita disuruh pakai masker dan menurut kalian virus itu dari cairan kok, dari kita menyentuh, yang penting kita jaga jarak. Apa salahnya jika kita memakai masker? Toh jika memakai masker juga kita tuh bisa terjaga dari debu, partikel-partikel. Cairan itu berpengaruh banget dan cepat banget menular. Nah, kalau kita nggak menjaga jarak, kita pepet-pepetan, ada yang nggak pakai masker, otomatis kalau dia berbicara bisa saja dia mengeluarkan cairan dari mulutnya atau hidungnya yang bisa terkena kawan sebelahnya yang ada di sampingnya karena dia tidak menjaga jarak. Nah, dari cairan tersebut menularlah virus orang yang tadi ke tubuh kita karena struktur kulit itu cepat menyerap partikel-partikel yang ada di luar. Untuk menjaga itu semua, menjaga kesehatan kita harus menjaga kebersihan. Sering-seringlah kita pakai sabun. Tubuh kita juga wajib banget pakai sabun dan kita nggak boleh yang namanya bandel sama peraturan yang lagi diterapin sama pemerintah. Apa susahnya sih? Itu juga buat kebaikan kita sendiri. Oke, dan pokoknya kita gencarkan gerakan pakai masker dan jaga kebersihan. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Makasih. Dan terima kasih semuanya untuk tim pro dan tim kontra. Pendapat kalian luar biasa. Karena di Indonesia masih banyaknya virus corona dan terus menambah. Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Maaf kalau ada salah kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.